tidak ada satupun bumi kecuali diinjak Dajjal. Walaupun waktunya hanya 40 hari, satu hari seperti setahun, satu hari bagaikan satu bulan, satu hari seolah-olah satu Jumat, satu minggu, dan hari-hari berikutnya sama dengan hari-hari kalian. Selama 40 hari ini tidak ada satupun tanah kecuali diinjak Dajjal. Tentang seputar Dajjal. Siapa Dajjal? Dari mana tempat keluarnya? Kemudian kenapa para nabi takut akan keluar Dajjal? Apa fitnahnya? Kemudian bagaimana meninggalnya? Dan apakah dia termasuk alamat kiamat kecil ataukah besar? Kita tahu bahwa dalam sebuah hadis tidak ada satupun fitnah yang lebih besar melebihi fitnah Dajjal. Fitnah itu bermacam-macam. Harta bisa jadi fitnah, kekuasaan bisa jadi fitnah, keluarga bisa menjadi fitnah, bahkan peperangan juga termasuk fitnah. Tetapi fitnah-fitnah itu kecil dibandingkan fitnah Dajjal ini. Makanya kenapa Nabi SAW memerintahkan kita setiap hari Jumat untuk membaca surah Al-Kahfi. Apa alasannya? Surah Al-Kahfi itu terkandung 4 fitnah yang diceritakan. Pertama, fitnah agama ketika cerita tentang Ashabul Kahfi, anak-anak muda yang kemudian tanpa ada kesepakatan satu dengan yang lain, tiba-tiba mereka berjumpa dalam sebuah gua demi menyelamatkan agama mereka. Yang kedua, fitnah harta. Karena dalam surah Al-Kahfi itu ada kisah tentang sahibul jannataini, pemilik 2 kebun yang terfitnah dengan harta. Kemudian yang ketiga, fitnah ilmu, ketika bercerita tentang Nabi Musa yang belajar kepada Khidir. Musa terfitnah dengan ilmu. Ketika ditanya, wahai Musa, adakah orang yang lebih alim dari kamu? Musa mengatakan tidak ada, dan dia lupa mengucapkan insya Allah. Akhirnya dia disuruh untuk belajar kepada Khidir, padahal Khidir lebih rendah dibandingkan Musa. Kemudian yang keempat, fitnah kekuasaan, ketika bicara tentang Dzulqarnain, dan itu kisahnya ada dalam surah Al-Kahfi. Berarti kisah-kisah dalam surah Al-Kahfi itu bicara tentang fitnah agama, fitnah harta, fitnah ilmu, dan fitnah kekuasaan. 4-empatnya ada pada Dajjal. Ini 4 fitnah ini semua ada pada Dajjal. Pertama, fitnah agama. Dajjal akan memfitnah agama kita. Ketika dia datang kepada Al-A'rab, orang-orang Arab Badui, kemudian mengatakan kepada mereka, maukah kuhidupkan ibu bapa kalian, tapi syaratnya engkau harus mengakui aku adalah Rabb kalian. Maka tiba-tiba Dajjal pun kemudian menghidupkan ibu bapa mereka. Tiba-tiba ibu bapa mereka mengatakan kepada anak-anaknya, ya bunai,
wahai anakku, ikutilah orang ini, maksudnya Dajjal. Fa innahu rabbukum, karena dia Rabb kalian. Akhirnya orang-orang Arab Badui pun menyembah Dajjal, terfitnah agamanya. Lihat. Yang kedua, fitnah harta. Karena kemunculan Dajjal itu sebelumnya terjadi kekeringan yang luar biasa. Tahun pertama tidak ada hujan sepertiga langit, dan Allah juga tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sepertiga bumi. Tahun kedua Allah subhanahu wa ta'ala menahan 2/3 langit, maka Allah tahan juga 2/3 bumi untuk tidak tumbuh-tumbuhan. Kemudian tahun yang terakhir, yang ketiga, seluruh langit Allah tahan, sehingga semua bumi Allah tahan untuk tidak tumbuh-tumbuhan. Mulailah banyak kelaparan, banyak hewan-hewan ternak mati. Disinilah Dajjal datang kepada orang-orang yang sedang kelaparan itu dengan membawa 1 gunung roti. Siapa yang ingin mendapatkan makanan, terhindar dari kelaparan, tanahnya kembali disuburkan, kemudian ternak-ternaknya kembali digemukkan, maka harus mengakui Dajjal Tuhan. Dia terfitnah dengan harta. Akhirnya hanya karena menerima pemberian Dajjal, mereka pun akhirnya mengakui Dajjal lah Tuhan. Terfitnah dengan harta. Kemudian yang ketiga, terfitnah dengan kekuasaan. Sebagaimana Dzulqarnain menguasai dunia, kemudian juga Sulaiman menguasai dunia, maka Dajjal juga sama. Tidak ada satupun bumi kecuali diinjak Dajjal. Walaupun waktunya hanya 40 hari, 1 hari seperti setahun, 1 hari bagaikan 1 bulan, 1 hari seolah-olah 1 Jumat, 1 minggu, dan hari-hari berikutnya sama dengan hari-hari kalian. Selama 40 hari ini tidak ada satupun tanah kecuali diinjak Dajjal. Dan Dajjal sampai ke daerah kutub yang 1 harinya sama dengan setahun, sampai ke daerah kutub yang 1 harinya sama dengan sebulan, sampai ke daerah kutub yang 1 harinya sampai dengan 1 minggu. Dan Dajjal lebih banyak tinggal di hari-hari yang normal seperti hari-hari yang kita jalani. Tidak ada satupun tempat. Dajjal berhasil menguasai bumi. Dia berkuasa terhadap bumi ini, kecuali Mekah dan Madinah dan Masjidil Aqsa serta Masjid Tur. Ini 4 tempat tidak mungkin dimasuki Dajjal. Mekah dan Masjidil Haram, Madinah dan Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa dan Masjid Tur, markasnya kaum muslimin, tempat bersembunyinya Imam Mahdi dan kaum muslimin dari kepungan Dajjal. Masjid Tur, ya. Tetapi selain 4 tempat ini semua diinjak Dajjal, termasuk ke Batam, termasuk ke Batam, termasuk ke Tiban, termasuk ke Tiban, termasuk ke Bengkong sana. Mana lagi? Ya. Semua akan diinjak Dajjal, dan ini fitnah kekuasaan. Kemudian yang keempat, fitnah ilmu. Karena kalau orang itu menghadapi Dajjal dan tidak punya ilmu, maka dipastikan dia akan menjadi pengikut Dajjal. Dipastikan.